$6,78 per harinya, alias sekitar 100.000 ya per hari, sampai dengan $203,41 per bulannya, alias sekitar 3 juta rupiah lah ya per bulannya. Ini hanya dengan mining secara gratis saja menggunakan perangkat yang kita miliki. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, buat kalian yang mungkin pengen cari cuan secara online, tapi nggak pengen ribet, kalian sebenarnya bisa cobain yang namanya mining crypto. Karena dengan mining, di sini kita bisa dapetin profit yang cukup lumayan ya. Bahkan kalau misalkan kita seriusin, itu kita bisa hasilkan cuan ataupun profit setara dengan rata-rata penghasilan orang Indonesia pada umumnya, yang bisa kita dapetin secara simple gitu. Tanpa harus kerja ke kantor gitu ya, tanpa harus keluar uang di awal, dan nggak perlu dipantau gitu. Alias kayak misalkan kita tinggal tidur aja gitu ya, penghasilan kita bisa tetap bertumbuh setiap harinya. Nah, tapi cara ini sendiri kalian baru bisa lakukan kalau misalkan di sini kalian punya perangkat yang mendukung ya, teman-teman, seperti PC ataupun laptop. Yang dimana si PC ataupun laptop kita ini nantinya bisa kita ubah sebagai alat mining buat menghasilkan kripto seperti Bitcoin secara gratis setiap harinya. Nah, buat kalian yang mau tahu caranya gimana, ini kita akan bahas ya. Oh ya, tapi sebelum lanjut, di sini gue mau rekomendasiin dulu ke kalian salah satu platform yang bernama FX Pro. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa ini FX Pro, jadi FX Pro ini adalah broker forex nomor 1 di dunia yang saat ini bisa kalian pergunakan untuk nyari cuan di internet dengan cara melakukan derivatif trading secara online di lebih dari 2.100 aset, mulai dari emas, forex, kripto, komoditas, saham, dan masih banyak lagi. Nah, FX Pro sendiri saat ini juga mempunyai aplikasi yang sangat user-friendly dengan tampilan yang sangat sederhana ya, yang tentu aja ini bisa memudahkan kalian, khususnya para pemula, yang mau melakukan eksekusi jual beli di market untuk nyari cuan melalui FX Pro. Nah, dan gak cuma itu aja ya, yang asiknya lagi, saat ini FX Pro juga lagi ngadain event Ramadan Trading Competition yang bisa kalian ikutin untuk ngedapetin total reward sampai puluhan ribu dolar. Yang dimana melalui event ini, untuk bisa dapetin rewardnya, kalian hanya perlu meningkatkan volume trading dan juga jumlah profit kalian agar bisa naik peringkat dan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 dolar untuk 5 peringkat teratas. Lalu tersedia juga hadiah 5.000 dolar untuk peringkat 6-10 dan hadiah sebesar 1.000 dolar untuk peringkat 11 sampai dengan 15. Nah, selain itu, just info buat kalian, semua peserta trading selama event ini berlangsung, nantinya juga akan bisa mendapatkan berbagai macam bonus menarik lainnya ya. Seperti bonus deposit 100% yang bisa kalian manfaatkan untuk melipat gandakan saldo trading kalian sampai dengan 1.000 dolar. Lalu ada juga promo rebate spread 15% yang bisa kalian dapetin ketika kalian menutup transaksi kalian. Yang dimana si bonus spread ini nantinya akan langsung dikonversi ke saldo kalian dan bisa langsung kalian tarik. Dan yang terakhir, selama event ini juga nantinya akan ada promo opsi bebas swap ya, buat kalian yang ingin menghindari bunga ataupun riba ketika kalian melakukan trading. Nah, untuk cara join event Ramadan Trading Competition ini sendiri, caranya cukup simple. Di sini kalian hanya perlu daftar akun dan join melalui link yang ada di bawah ini ya teman-teman, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Lalu abis itu kalau udah, nanti kalian tinggal lakukan deposit buat dapetin saldo bonus 100% hingga 1.000 dolar. Dan abis itu nanti kalian tinggal lanjut trading dan tingkatkan volume trading kalian beserta jumlah profit kalian agar peringkat kalian di dalam leaderboard itu semakin tinggi. Oh ya, just info buat kalian, untuk event ini sendiri, ini bisa diikutin sama siapapun ya teman-teman, sama semua pengguna FX Pro. Dan nggak terbatas pada instrumen apapun, alias semua volume trading dan juga profit yang berhasil kalian dapetin di instrumen apapun selama event ini berlangsung, mau itu di emas, di Bitcoin, kripto, di forex, dan sebagainya, itu nantinya akan otomatis dihitung sebagai poin yang menentukan posisi kalian pada leaderboard. So, jadi tunggu apa lagi buat kalian yang pengen dapetin cuan maksimal dan dapetin bonus 100% hingga 1.000 dolar di FX Pro? Kalian bisa langsung aja daftar FX Pro sekarang juga melalui link yang ada di bawah ini ya teman-teman. Karena untuk event Ramadan Trading Competition ini sendiri, ini tuh terbatas ya teman-teman. Hanya bisa kalian ikuti selama periode 27 Februari sampai dengan 2 April 2025. Nah, lanjut ke pembahasan utama tentang mining ya. Nah, jadi untuk bisa mining menggunakan perangkat yang kita miliki, supaya si perangkat tersebut bisa menghasilkan cuan rutin buat kita, pertama-tama di sini kita tentu aja memerlukan bantuan dari software mining yang emang bisa support perangkat kita ya. Nah, untuk softwarenya sendiri, sebenarnya di internet tuh ada banyak ya, dan ada beberapa juga yang sebelumnya udah sempat gua bahas. Kayak misalkan NiceHash, Ethermine,
unmineable, dan sebagainya. Nah, cuma di sini gue nggak akan contohin pakai software yang tadi gue sebutin, karena bisa dibilang software yang dari 3 website tadi yang gue sebutin, itu bisa dibilang cukup berat dan nggak ramah buat pemula. Meskipun sama-sama bisa dipergunakan secara gratis juga ya. Nah, cuma karena di sini konteksnya adalah untuk pemula, jadi untuk softwarenya di sini gue akan contohin menggunakan software dari Cryptex ya teman-teman. Supaya di sini kalian yang para pemula sekalipun yang mungkin perangkatnya juga pas-pasan, ini bisa tetap ngikutin juga gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian udah mempersiapkan perangkat kalian, di sini kalian tinggal lanjut untuk menginstal software Cryptex-nya dulu di si perangkat kalian ya teman-teman. Nah, untuk cara install Cryptex-nya ini kalian bisa install langsung dari si websitenya ya. Untuk link websitenya ini udah gua taruh di bawah sini ya, di kolom deskripsi dari video ini. Nah, setelah kalian klik linknya, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini ya, teman-teman, dari situs Cryptex-nya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, teman-teman, ketika kalian mining di si Cryptex ini, potensi cuan yang bisa kalian dapat, ini potensinya itu bisa sampai $6,78 per harinya, alias sekitar 100.000 ya per hari, sampai dengan $203,41 per bulannya, alias sekitar 3 juta rupiah lah ya per bulannya. Ini hanya dengan mining secara gratis saja menggunakan perangkat yang kita miliki. Gitu ya teman-teman. Jadi yang ditampilkan di sini itu adalah potensi cuan maksimalnya yang nantinya bisa kalian dapetin ketika kalian mining di sini. Nah, untuk bisa menggunakan software si Cryptex ini agar kita bisa mining, pertama-tama tentu aja kita wajib membuat akun dulu ya teman-teman, dengan cara klik tombol create account yang ada di sini. Terus habis itu nanti di sini kalian tinggal masukin aja alamat email kalian yang pengen kalian pergunakan untuk mendaftar. Lalu habis itu di sini nanti kalian tinggal bikin password kalian, dan habis itu di sini nanti kalian tinggal konfirmasi ulang password kalian. Terus habis itu kalau udah, di sini nanti kalian tinggal checklist di sini. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik register. Nah, lalu kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah berhasil daftar akun, di sini kalian perlu memverifikasi alamat email kalian terlebih dahulu. Nah, dengan cara masuk ke alamat email kalian yang tadi udah kalian daftarin. Terus abis itu nanti di sini di halaman email kalian tinggal masuk ke inbox ya, cari email dari Cryptex. Terus abis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik confirm email. Nah, terus abis itu setelah kalian udah beres memverifikasi alamat email kalian, di sini kalian tinggal balik ke halaman dashboard yang ada di sini. Terus langkah selanjutnya di sini kalian tinggal download terlebih dahulu si software Cryptex-nya ya teman-teman, dengan cara klik download di sini. Nah, setelah kalian udah download, nanti si software Cryptex-nya yang kayak gini ya, ini si aplikasinya, ini nanti kalian tinggal install aja di perangkat yang pengen kalian pergunakan untuk mining. Nah, setelah kalian udah install ini, si mentahan software Cryptex-nya yang kayak gini, itu nanti langkah selanjutnya sesuai dengan instruksi kedua yang ada di sini, itu nanti kalian tinggal klik start dan jalankan aja si software-nya. Nah, nantinya setelah si software tersebut jalan, si software tersebut itu nanti akan melakukan benchmarking terhadap perangkat kalian ya teman-teman. Nah, benchmark ini diperlukan untuk menentukan apakah perangkat kalian ini nantinya bisa support buat digunakan sebagai alat mining apa enggak gitu ya. Jadi nanti benchmarknya itu akan dilakukan ketika kalian udah klik start mining. Nah, untuk melakukan benchmarkingnya sendiri ini biasanya agak lama ya teman-teman. Mungkin bisa sekitar 15 menit sampai dengan beberapa jam ya, tergantung dari perangkat yang kalian pergunakan. Kalau perangkat yang kalian pergunakan mungkin komputer atau mungkin laptop yang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi, biasanya proses benchmarkingnya agak cepat ya, sekitar 3-6 menit itu udah kelar gitu ya. Nah, gue sendiri tadi pas melakukan benchmarkingnya di sini menggunakan komputer yang gue pakai sekarang, itu gue makan waktu sekitar 9-13 menitan lah ya. Gue pakai RTX 3060 dan untuk benchmarkingnya itu makan waktu sekitar 15 menit. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan si proses benchmarking dari aplikasi yang kalian install tersebut udah beres, nah aplikasinya yang kayak gini udah beres, ini nanti kalian tinggal klik start aja di aplikasi Cryptex-nya ya teman-teman. Nah, di sini nih. Maka nanti si aplikasi Cryptex ini akan jalan secara otomatis untuk memining Bitcoin ataupun kripto buat kalian. Nah, nantinya di sini dia akan menunjukkan nih kira-kira dengan spesifikasi komputer yang kalian miliki, kira-kira nantinya berapa sih pendapatan yang bisa kalian dapat per harinya dan per bulannya ini berapa gitu. Ini nanti di sini dia akan kalkulasi secara otomatis. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya teman-teman, untuk komputer gua di sini, ini kan gua miningnya menggunakan PC dengan spesifikasi VGA pakai RTX 3060. Nah, dengan RTX 3060 di sini ketika gua mining menggunakan Cryptex, ini pendapatan per hari gua itu di kisaran 0,18 sampai dengan 0,20 dolar lah per harinya. Dan per bulannya itu gua bisa dapetin 5,5 dolaran sampai dengan 6 dolar
Gitu ya teman-teman. Bisa dibilang ini menurut gua cukup kecil ya. 0,19 dolar itu kalau misalkan dirupiahkan itu sekitar 3.000 rupiah ya. Jadi gua bisa dapetin 3.000 per hari. Dan kalau misalkan ini pendapatan bulanannya yang 5,9 dolar ini dikali ke rupiah, ini berarti pendapatan gua sekitar 90.000 lah ya per bulan. Ini kalau misalkan di sini gua menggunakan satu perangkat komputer dengan VGA RTX 3060. Nah, tapi pendapatan ini sendiri variatif ya teman-teman. Setiap orang mungkin bisa beda-beda, nggak selalu sama. Tergantung dari spesifikasi komputernya itu menggunakan VGA apa dan koneksi internetnya seberapa cepat. Gitu ya teman-teman. Jadi pendapatannya ini sangat tergantung dari spesifikasi dan juga tingkat kecepatan internet yang kita miliki. Yang dimana simpelnya kalau misalkan kita mining menggunakan laptop ataupun PC dengan spesifikasi yang cukup tinggi dan juga kualitas internetnya bagus, mungkin di sini pendapatan yang bisa kita dapat itu bisa jauh lebih gede juga. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya di sini kenapa pendapatan gua ini nggak gede-gede banget di sini munculnya. Ini karena ya yang pertama di sini gua mining bukan menggunakan komputer yang bagus-bagus banget. Ini komputer yang gua pakai ini PC-nya yang spek rata-rata lah masyarakat pada umumnya. Terus di sini untuk kecepatan internet gua kebetulan untuk di sini ya, ini gua di studio gua ini gua di lantai atas, gua pakai internet dari salah satu provider yang bisa dibilang agak lemot ya. Nah, ini untuk kecepatannya sendiri kalau misalkan gua cek di speed test, kalian bisa lihat ya, kecepatan downloadnya cuma 7,98, terus untuk uploadnya ini rata-rata di 3,26 Mbps per second. Jadi ya wajar aja ya dengan kecepatan kayak gini, pendapatan yang gua dapat ini nggak gede-gede banget. Bahkan cenderung kecil ya, karena ini internet yang gua pakai di lantai atas ini ya, di studio. Ini internet yang bisa dikategorikan jelek banget gitu kecepatannya. Dibilang kencang nggak, dibilang sedang juga nggak. Ini bisa gua bilang kategorinya ini jelek sih. Jadi makanya di sini penghasilan gua di sini itu kecil teman-teman, nggak gede-gede banget. Tapi kalau misalkan kalian mining mungkin seperti yang gue bilang tadi ya, kalau misalkan miningnya pakai perangkat yang lebih tinggi spesifikasinya dan juga koneksi internet kalian stabil kencang gitu ya, mungkin di sini pendapatannya juga bisa lebih tinggi dari ini gitu teman-teman. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan mining Cryptex ini kira-kira bisa pakai handphone nggak bang? Secara kalau misalkan kita lihat di websitenya, ini kan ada pilihan mobile app nih bang, ada Android dan juga iOS. Nah, jadi untuk miningnya sendiri, si Cryptex ini nggak bisa di-mining menggunakan perangkat seperti handphone ya. Jadi hanya bisa digunakan untuk mining di komputer ataupun laptop. Sekalipun di sini ada pilihan Android ataupun iOS. Jadi pilihan Android ataupun iOS ini, itu adalah aplikasi yang nantinya bisa kalian install untuk memantau pergerakan mining kalian. Jadi bukan untuk mining ya. Jadi si aplikasi yang ada di Android dan juga di iOS ini itu adalah aplikasi yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk memantau pergerakan dan juga progres hasil mining kalian yang ada di komputer ini. Gitu teman-teman. Jadi bukan untuk miningnya. Nah, lalu sekarang pertanyaan selanjutnya, untuk cara withdraw-nya sendiri gimana bang? Nah, jadi untuk cara withdraw-nya sendiri ini sebenarnya cukup simpel ya. Jadi nantinya ketika kalian mining menggunakan softwarenya si Cryptex ini, setiap pendapatan kalian yang berhasil kalian kumpulin di sini, itu nanti akan otomatis dipindahin setiap 1 jam sekali ke akun balance kalian yang ada di sini ya, yang ada di website Cryptex-nya. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini nih. Nah, ini nanti pendapatan kalian bisa kalian pantau di sini nih. Ini nanti ada grafiknya, di sini kalian bisa lihat pendapatan harian kalian berapa dan jumlah Bitcoin yang berhasil kalian kumpulin itu nanti berapa. Itu nanti bisa kalian lihat semuanya di sini, di total balance Bitcoin kalian. Gitu ya teman-teman, di sini. Nah, untuk cara withdraw-nya, kalau misalkan nanti dia udah pindah dan udah masuk ke sini, itu nanti kalian bisa langsung withdraw melalui kolom payout yang ada di sini nih. Terus habis itu nanti di sini kalian tinggal pilih nih, kalian nanti mau withdraw-nya menggunakan apa. Nah, untuk pilihan pencairannya sendiri di Cryptex ini ada banyak pilihan penarikan yang bisa kalian pergunakan untuk narik. Kayak misalkan di sini kalian bisa narik pakai USDT di jaringan BEP20, terus kalian juga bisa withdraw pakai USDT di jaringan TRC20, atau kalau misalkan kalian pengen withdraw langsung Bitcoin-nya dalam bentuk Bitcoin, kalian juga bisa pilih metode withdraw menggunakan Bitcoin. Nah, cuma di sini untuk batas minimal penarikannya tentu aja ini beda-beda ya. Kalau misalkan di sini kalian menarik menggunakan USDT di jaringan BEP20, seperti yang kalian lihat ya, di sini untuk batas minimal penarikannya itu adalah sebesar 1,5 USDT atau sekitar 23 sampai 25 ribu rupiah lah. Dan di sini ketika kalian narik menggunakan USDT di jaringan BEP20, itu nanti akan ada biaya fee-nya sebesar 0,5 USDT gitu teman-teman. Lalu kemudian kalau misalkan kalian narik menggunakan USDT di jaringan TRC20, itu batas minimal withdraw-nya jauh lebih gede ya teman-teman, yaitu sebesar 10 USDT. Dan fee-nya itu jauh lebih gede juga, sebesar 9 USDT. Jadi kalau misalkan kalian pengen narik
profit kalian dalam bentuk USDT di jaringan TRC20, itu better kalian nariknya kalau misalkan saldonya udah banyak. Karena kalau misalkan narik cuma saldo dikit-dikit, itu sayang di fee gitu ya teman-teman. Fee-nya mahal banget. Jadi kalau misalkan nariknya kecil-kecilan, itu gue saranin better kalian narik di USDT BEP20 gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian narik di Bitcoin, tuh batas minimal penarikannya adalah sebesar 0,00025 BTC ya, dan ada fee-nya juga sebesar $4,64 atau setara dengan 0,0005 BTC. Dan kalau misalkan narik di Bitcoin menggunakan jaringan Lightning, ini batas minimal withdrawnya jauh lebih kecil ya, dan untuk fee-nya jauh lebih kecil juga, $0,46 untuk gas fee-nya kalau misalkan narik di Bitcoin Lightning. Dan kalau misalkan kalian narik di jaringan Ethereum, ini nggak usah ditanya lah ya, Ethereum udah pasti mahal, fee-nya gede, $4,88, dan batas minimal penarikannya juga tinggi banget, 0,03 ETH. Nah, yang terakhir, kalau misalkan kalian pengen narik menggunakan Litecoin. Nah, untuk Litecoin di sini untuk batas penarikannya itu minimal di 0,015 LTC atau sekitar $2 ya, teman-teman, batas minimal penarikannya. Tapi di sini fee-nya tinggi juga sih, $1,22. Jadi simpelnya, untuk metode penarikan yang paling gampang dan paling murah itu adalah menggunakan metode penarikan USDT di jaringan BEP20. Jadi simpelnya kalau misalkan kalian udah punya saldo di atas $1,5 dan kalian pengen nariknya, kalian better nariknya pakai mode USDT aja ya, yang ini, di jaringan BEP20. Karena ini untuk fee-nya jauh lebih ringan, cuma 0,5 USDT, dan batas minimal penarikannya juga ringan, cuma 1,5 USDT. Gitu teman-teman. Nah, lalu sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira aman nggak sih mining di Cryptex ini? Nah, kalau misalkan dibilang aman, ini cukup aman ya teman-teman. Apalagi Cryptex ini merupakan salah satu website pool mining yang udah berdiri cukup lama. Seangkatan lah ya sama NiceHash dan juga Ethermine. Cuma ya itu tadi gitu, penghasilan yang dihasilkan ketika kita mining di Cryptex itu mungkin nggak akan semaksimal ketika kita mining di NiceHash ataupun di Ethermine. Karena di sini bagi hasilnya ya tentu aja jauh lebih besar jika dibandingkan dengan NiceHash dan juga Ethermine gitu ya. Jadi si penyedia layanannya ini ngambil untungnya dari hasil mining kita itu pastinya akan jauh lebih gede gitu, jika dibandingkan dengan yang lain. Tapi ya kalau misalkan dilihat dari segi pemakaian gitu ya, segi penggunaan, si Cryptex ini menurut gua jauh lebih simple jika dibandingkan dengan yang lain-lain. Cocok lah dipakai gitu. Nggak mesti harus jago-jago ngoding, nggak mesti harus setup ini, setup itu, dan sebagainya gitu. Jadi cukup install softwarenya, jalanin, udah gitu aja. Nah lalu pertanyaan selanjutnya nih, untuk miningnya ini sendiri, ini kira-kira bisa jalan nggak bang kalau misalkan si komputernya kita matiin? Nah jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Jadi si Cryptex ini basisnya adalah full mining atau solo mining ya. Jadi bukan cloud mining yang bisa jalan otomatis sekalipun si perangkatnya kita matikan. Jadi kekurangan dari Cryptex ini tuh di situ gitu. Di sini kita kalau misalkan pengen cuan secara konsisten, si perangkat kita ini harus tersambung secara terus-menerus ke internet, dan si komputernya juga harus nyala secara terus-menerus gitu. Jadi kekurangannya tuh ya ini doang gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan pendapatan si komputer kita ini kecil dan nggak nutup dengan biaya listrik, ya bisa dibilang ini agak sedikit boncos gitu ya. Kalau misalkan pendapatannya segini. Tapi kalau misalkan pendapatan yang dihasilkan sama perangkat kalian mungkin bisa lebih gede dari yang gua punya ya, mungkin bisa di atas $3 per hari, ya menurut gua itu udah sangat worth it banget ya. Itu udah bisa nutup biaya internet dan juga biaya listrik. Kalau misalkan perangkat kalian support. Tapi kalau misalkan perangkat kalian masih nanggung gitu ya, dan penghasilan yang dihasilkan cuma segini gitu, menurut gue ini nggak akan begitu worth it banget gitu ya teman-teman. Kecuali kalau mungkin di sini kalian manfaatin komputer yang bukan punya kalian ya, kayak misalkan komputer kantor gitu ya, ataupun komputer kerjaan kalian yang nggak terinstall di dalam rumah kalian gitu, tapi di tempat lain gitu, yang dimana biaya listrik dan juga biaya internetnya itu udah bukan masuk ke tanggungan kalian lagi gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu cara mainnya ya mungkin bisa jadi worth it aja gitu ya, meskipun bayarannya kecil. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti yang gue bilang tadi ya, untuk Cryptex ini sendiri bisa dibilang ini cukup worth it ya kalau misalkan perangkat yang kalian punya itu memadai gitu. Kalau misalkan perangkat yang kalian punya memadai, itu kalian bisa ngedapetin potensi profit seperti yang tercantum di halaman website mereka ya, yaitu mulai dari $6,78 per hari alias 100.000 per hari sampai dengan $200 per bulan alias sampai 3 juta rupiah per bulan. Ini untuk bisa dapetin pendapatan segini ini sebenarnya bisa banget ya teman-teman. Kalau misalkan di sini perangkat yang kalian miliki itu emang benar-benar memadai gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau mungkin ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!